warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bersama saya Adam Fikri Pangestu akan membawakan beberapa berita yang sedang hangat hari ini. Pada tahun ajaran 2024 sampai 2025, seluruh SMA di Jakarta telah menerapkan kurikulum Merdeka. Dalam penerapannya, para siswa sudah tak lagi memilih jurusan IPA, IPS maupun bahasa. Siswa leluasa memilih mata pelajaran yang sesuai dengan penguasaan, minat, bakat, dan cita-cita. Kurikulum Merdeka sebenarnya telah diperkenalkan sejak 2022 secara bertahap di setiap sekolah mulai beralih dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka ini. Kurikulum ini diterapkan secara nasional di sebuah SMA negeri di Jalan Keramat Jati di Jakarta Timur. Sebagai siswa mengaku kebingungan dan kesulitan, merasa sudah dituntut untuk memilih masa depannya sejak di bangku kelas 10. Di pertama-tama itu agak kaget sih ya Kak, karena kan awal-awalnya itu kan kurikulum 2013. Kemudian yang angkatan kita tuh pertama kali adanya kurikulum Merdeka ini ya. Jadi kita sebenarnya beberapa anak tuh ada yang bingung gitu kan, harus memilih dan menentukan masa depannya dari kelas 10. Kemudian dari kelas 11 tuh mereka memilih menu dan mereka akan menjalankan menu itu yang sama dari kelas 11 sampai kelas 12 sampai lulus. Gitu sih. Jadi kita terbuka banget sama guru BK, terbuka banget sama kita. Kita bisa nanya-nanya kita baiknya di mana sih Bu? Kita tuh cocoknya di mana, dan guru BK alhamdulillah sangat mengarahkan siswa-siswinya untuk sesuatu apa yang harus kita ambil dan lakukan di saat ini untuk kedepannya. Selanjutnya, 79 tahun sudah Indonesia merdeka, namun buah kemerdekaan tidak seluruhnya dirasakan warga Indonesia. Semarak kemerdekaan dirasakan berbeda oleh warga di sejumlah daerah karena kondisi infrastruktur rusak yang membuat warga masih harus berjuang untuk mendapatkan akses membangun hidup yang lebih layak. Hari kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia menyisipkan cerita berbeda bagi warga di Dusun Kole, Desa Ilan Batu Uru, Kecamatan Walendrang Barat, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Warga terpaksa berjalan kaki dan menandu seorang pemuda melewati jalan rusak, becek, dan berlubang sepanjang 7 km untuk mendapatkan pengobatan di Puskesmas Kecamatan Walendrang Barat. Perjalanan naik turun perbukitan membuat warga yang sakit semakin tidak nyaman. Apalagi tandunya pun dibuat sangat sederhana, hanya dari 2 bilah bambu dan kain sarung. Warga menyebut jalan ini sudah lama rusak dan belum tersentuh perbaikan, apalagi di aspal. Padahal jalan ini jadi akses utama warga untuk beraktivitas. Jika kondisi hujan, jalan tersebut sulit untuk dilewati kendaraan roda 2, apalagi kendaraan roda 4. Memasuki usia kemerdekaan ke-79 Indonesia, warga Ilan Batu Uru berharap agar pemerintah membantu memperbaiki jalan tersebut. Kita mau bawa ke rumah sakit, susah juga karena tidak ada mobil. Ada pun mobil tapi susah juga mau masuk karena alasannya kondisi jalan tidak memungkinkan. Seperti kemarin itu ada berapa kilo kami tempatin untuk mengusung orang sakit sampai ke rumah sakit. Kan ini jalan sudah jalan provinsi ini, sudah berapa tahun sudah kewenangan provinsi, tapi sampai sekarang kita tunggu-tunggu belum juga disentuh. Selanjutnya, kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. Belenggu kemiskinan belum betul-betul dapat dilepaskan. 9,22% rakyat kita ada dalam kategori penduduk miskin. Tidak menutup kemungkinan kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan sosial. Lembaga Penelitian Semeru mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki kesenjangan pendapatan dengan orang dari keluarga tak miskin. Kesimpulan didapatkan dari penelitian terhadap 1.522 anak yang terbagi dari kategori anak-anak yang hidup dalam keluarga miskin dan tidak miskin. Kondisi mereka dibandingkan antara sebelum dan sesudah bekerja saat dewasa. Hasilnya, pendapatan per jam anak dari keluarga miskin 87% lebih rendah dari keluarga tidak miskin. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor
termasuk lama sekolah dan skor matematika mereka saat belia. Kondisi lingkungan rumah tangga seperti listrik dan sanitasi juga masuk dalam variabel. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah memastikan program-program pengentasan kemiskinan tepat sasaran dan tepat guna. Ada sesuatu hal yang belum sampai benar-benar di-address gitu, maksudnya bisa jadi misalnya tadi kayak pendidikan atau kesehatan itu misalnya pemerintah udah melakukan apa ini, tapi ternyata itu belum membuat dampak yang sebegitu besarnya yang bisa membantu anak-anak tadi untuk catch up misalnya. Yang terakhir, solusi dan cara menyikapi dari masalah pendidikan, kemiskinan, dan pembangunan bintang merata dalam masalah sosial adalah: yang pertama, meningkatkan kualitas guru; yang kedua, mereformasi kurikulum; yang ketiga, menanamkan keterampilan; yang keempat, melatih masyarakat dalam keterampilan; yang kelima, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan; yang keenam, memastikan anak-anak miskin tetap bersekolah; yang ketujuh, melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan; yang kedelapan, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengelola sumber daya; dan yang terakhir, mengalokasikan anggaran lebih besar untuk daerah tertinggal. Demikian berita hari ini. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.